Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru beredar seputar perburuan bek tengah baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba memboyong Gonçalo Inacio dari Sporting Lisbon. Menurut laporan CBS Sport, Manchester United sangat tertarik untuk memboyong Inacio. Mereka terkesan dengan performa sang bek selama di Sporting Lisbon sejak musim lalu. Mereka meyakini bek timnas Portugal ini bakal berkembang jadi pemain yang top. MU juga disebut sudah intens mengamati sang bek. Jadi ketertarikan mereka kepada Inacio nyata adanya. Menurut laporan yang sama melaporkan bahwa MU punya kendala untuk bisa mengamankan jasa sang bek. Ini disebabkan Inacio baru saja memperpanjang kontrak di Sporting Lisbon. Ia kini terikat kontrak di sana hingga tahun 2027. Alhasil MU harus siap keluar dana dalam jumlah besar jika mereka benar-benar serius untuk mengamankan sang striker. Ada kendala baru datang bagi ketertarikan Manchester United terhadap Giorgio Scalvini. Atalanta membandrol sang bek dengan harga mahal di tahun 2024 nanti. Laporan Tutto Mercato Web mengklaim bahwa Atalanta sebenarnya enggan berpisah dengan Scalvini di musim dingin nanti. Mereka menilai bek timnas Italia itu punya talenta yang istimewa, bakal sulit untuk mencari pengganti yang sepadan untuknya. Itulah mengapa kubu Ladea akan mengupayakan agar Scalvini tidak bisa disentuh oleh klub-klub seperti Manchester United. Atalanta dikabarkan membandrol sang bek seharga 50 juta euro di musim dingin nanti. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk talenta berbakat seperti sang bek. Atalanta tahu bahwa MU tidak punya banyak dana untuk dibelanjakan musim dingin nanti. Jadi mereka optimistis bisa mempertahankan sang bek. David De Gea memutuskan untuk kembali ke Manchester pada pekan ini. Padahal David De Gea kini sudah berstatus bebas agen usai berpisah dengan Manchester United pada akhir musim lalu. David De Gea membuat heboh dengan mengunggah foto di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, De Gea tampak sedang bersantai di lapangan tenis dengan tag lokasi Manchester. Namun seperti dilansir The Sun, De Gea kembali ke Manchester bukan untuk berseragam setan merah lagi. Pria asal Spanyol itu kembali ke rumahnya yang berlokasi di Algeciras. Rumah tersebut pernah menjadi tempat tinggal De Gea dan keluarganya selama 12 tahun. Kini ia kembali ke sana untuk mengosongkan isi rumah tersebut dan boyongan ke Spanyol. Manchester United ingin menyetujui kontrak baru dengan bek kanan berusia 25 tahun Aaron Wan-Bissaka. Laporan menyebut bahwa Manchester United berharap untuk menyetujui perpanjangan kontrak dengan Aaron Wan-Bissaka. Menurut Football Insider, kontraknya yang saat ini akan berakhir pada akhir musim ini dan klub telah mengintensifkan pembicaraan kontrak dengan sang pemain. Setan Merah punya opsi untuk memperpanjangnya hingga 12 bulan berikutnya. Namun mereka berharap bisa menyepakati kontrak jangka panjang dengan sang pemain. Pemain berusia 25 tahun itu berjuang untuk mendapatkan waktu bermain reguler dalam beberapa musim terakhir sebelum Erik ten Hag tiba. Bahkan di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu, ia jarang tampil di paruh pertama musim 2022-2023. Tapi Wan-Bissaka membalikan keadaan setelah jeda Piala Dunia FIFA 2022 dengan membenarkan 50 juta euro yang dibayarkan MU untuk mendaratkannya dari Crystal Palace. Sang bek masih bisa menjadi pemain skuad yang sangat berguna bagi Manchester United. Jika digunakan dengan benar, dia bisa membantu lini belakang MU melawan lawan yang lebih unggul dan membantu pertahanan. Klub Liga Inggris Manchester United mengklaim telah menemukan solusi untuk dua pemain flop musim ini, Casemiro dan Marcus Rashford.
Baik Casemiro maupun Marcus Rashford adalah pemain andalan Setan Merah musim lalu. Namun musim ini mereka berdua mengalami penurunan performa yang membuat MU ikutan bapuk. Dilansir dari Manchester Evening News, hal ini membuat Ten Hag mesti memutar otak. Ia mesti solusi untuk dua pemainnya yang gagal bersinar musim ini. Untuk Marcus Rashford, solusinya lebih mudah. Ten Hag telah menemukan pengganti Rashford dalam diri Alejandro Garnacho. Untuk pertandingan selanjutnya, Ten Hag bisa menumbalkan Marcus Rashford dan memasang Alejandro Garnacho. Sedangkan untuk Casemiro, solusinya tidak semudah itu. Ten Hag tidak bisa serta-merta mengganti sang pemain karena perannya sebagai gelandang bertahan yang cukup krusial. Manchester United sudah memiliki pemain pelapis untuk Casemiro, yakni Sofyan Amrabat. Kini Ten Hag agaknya harus mempertimbangkan Sofyan Amrabat sebagai gelandang bertahan utama. Playmaker Manchester United Christian Eriksen mengaku senang timnya mendatangkan Rasmus Højlund di musim panas kemarin. Ia menilai sang striker jadi pembelian yang cerdas bagi Setan Merah. Christian Eriksen mengaku terkesan melihat proses adaptasi Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker muda mampu menyesuaikan diri dengan tim utama MU dalam tempo yang cepat. Christian Eriksen juga terkesan karena Rasmus Højlund memiliki fokus yang bagus untuk mengembangkan diri. Padahal menurutnya jarang ada pemain muda yang memiliki fokus sebesar Rasmus Højlund. Manchester United masih mengincar seorang gelandang di akhir musim 2023-2024. Nama yang kini dipertimbangkan untuk direkrut adalah Martin Zubimendi. Menurut laporan Pichiches, Manchester United kini mengincar Zubimendi adalah gaya mainnya. Zubimendi punya gaya main yang dibutuhkan oleh MU. Zubimendi dinilai sebagai gelandang yang juga mengontrol tempo permainan. Visinya juga tidak diragukan lagi. Kehadirannya akan melengkapi dua profil gelandang Man United yang lain, seperti misalnya Sofyan Amrabat, seorang gelandang box to box yang energik, dan Casemiro yang bisa lebih fokus menjaga kedalaman lini tengah saat tim menyerang. Di dalam laporan yang sama disebutkan, Zubimendi memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro yang sudah aktif dan tidak memiliki kadaluarsa. Bagi klub sebesar MU, harga sebesar itu bukan halangan. Manchester United diperkirakan bisa menggaetnya dengan mudah. Karir Anthony Martial di Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang striker dikabarkan mempertimbangkan serius untuk meninggalkan MU di tahun 2024. Menurut laporan Pichiches, Martial ingin pergi dari MU karena ia tidak mau jadi striker pelapis. Di musim 2023-2024 ini Ten Hag memboyong Rasmus Højlund dari Atalanta. Perlahan tapi pasti striker 20 tahun itu telah menjadi striker utama Setan Merah. Martial sendiri merasa ia masih layak menjadi striker utama MU. Jadi ketimbang duduk di bangku cadangan, ia lebih memilih untuk pergi. Laporan yang lain yang beredar di Inggris menyebut bahwa MU tidak akan menghalangi kepergian Martial. Setan Merah dikabarkan sudah kehabisan kesabaran dengan sang striker. Pasalnya 8 musim bersama, performa sang pemain tidak kunjung membaik dan terus angin-anginan. Selain itu mereka bisa mengurangi beban gaji mereka jika Martial pergi. Jadi mereka siap berpisah dengan Martial. Sebuah manuver gila sedang disiapkan MU. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin membeli Victor Osimhen di tahun 2024 nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, Manchester United tertarik untuk menduetkan Victor Osimhen dan Rasmus Højlund di lini serang mereka. MU sudah lama berminat kepada Osimhen. Sang striker punya catatan gol yang sangat ciamik di Liga Italia dalam 2 musim terakhir. Ten Hag menilai karakteristik permainan Osimhen berbeda dengan Rasmus Højlund, sehingga mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dan membuat lini serang MU semakin sulit dibendung. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU saat ini benar-benar serius ingin mendatangkan Osimhen. Mereka tahu bahwa sang striker kondisinya lagi kurang baik dengan Napoli. Ia dikabarkan mempertimbangkan pindah di musim dingin nanti. MU percaya bahwa kesempatan mendaratkan pemain berkualitas seperti Osimhen tidak datang 2 kali. Jadi mereka mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut sang striker.
Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait masa depan Jadon Sancho. Ia meragukan winger Manchester United itu akan pindah ke Juventus di musim dingin nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, Sancho nampaknya tidak akan pindah ke Juventus di musim panas nanti. Juventus dilaporkan saat ini tidak mencari winger baru. Mereka menilai stok winger mereka saat ini masih lebih dari cukup. Selain itu, Juventus punya sektor prioritas lain yang harus mereka perkuat. Jadi mereka tidak akan mendaratkan Jadon Sancho. Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi bahwa sejauh ini tidak ada upaya apapun dari Juventus untuk merekrut Jadon Sancho. Mereka tidak menjalin komunikasi apapun dengan agen Sancho. Mereka juga tidak menghubungi MU untuk mendaratkan jasa sang winger. Jadi Romano mengklaim bahwa kan Sancho untuk pindah ke Juventus saat ini mendekati nol. Performa Mason Mount di Manchester United sejauh ini masih belum memuaskan. Penampilan Mason Mount dinilai tidak sepadan dengan harga yang dibayarkan oleh Manchester United. Mantan penyerang MU Louis Saha mengkritik performa Mason Mount. Menurutnya Mason Mount tidak cukup kreatif di lapangan. Louis Saha lantas menilai harga yang dibayarkan Manchester United untuk Mason Mount terlalu tinggi.